Murtinula. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-65 ini didukung oleh para pemain Ivona Rose sebagai Sakawuni, Wenda sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Narto sebagai Adisara, Haryoko sebagai Empu Renteng, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Jaran Lejong dan Jaran Bangkal bersiap-siap dengan kuda-kudanya. Tak lama kemudian, Sakawuni melompat turun sambil berkaca pinggang. Seperti inikah orang-orang yang tidak mau tunduk pada pimpinannya sendiri? Kami tidak pernah tunduk dan diperintah oleh seorang perempuan. Daripada kami tunduk pada perempuan, lebih baik kami bersembunyi seumur hidup karena malu. Kalian terlalu meremehkan martabat wanita. Kalian lupa bahwa kehadiran kalian di muka bumi ini berkat jasa seorang wanita. Sudahlah. Jangan banyak cincong. Kalau kau ingin kami tunduk, ayolah. Buktikan bahwa dirimu lebih kuat dari kami, sehingga memang pantas kami tunduk. Kalian tidak takut aku akan melaporkan pada pimpinan kalian bahwa kalian telah membangkang perintahnya? Pimpinan kami tidak akan mau percaya laporanmu. Kau belum tahu rupanya bahwa kau mendapat angin baik karena Tuan Kebo Mundarang. Tapi Patih Kediri itu besok pagi sudah tidak ada lagi bersama kita. Dia sudah kembali ke kota Kediri, dan kau tak akan bisa bersombong-sombong lagi di depan kami. Kalau begitu, aku terpaksa membuktikan bahwa aku memang lebih kuat dari kalian. Sakawuni, sekarang ini kaulah yang harus bertekuk lutut di depan kami. Kaulah yang harus menuruti perintah kami. Kau orang baru, jangan banyak lagak. Kalau kau tak ingin mendapat gangguan, kau harus mau menuruti perintah kami. Cepat pergi tinggalkan kami, dan jangan sekali-kali berani mengatur lagi kami. Cukup jelas? Wah, jelas sekali. Tapi sayang sekali bahwa aku tak sudi menyerah. Akulah pimpinan kalian dalam tugas melacak 2 orang pelarian itu. Dan sekarang, kuperintahkan agar kalian segera naik ke atas kuda. Kurang ajar. Bicaramu semakin memerahkan telinga. Ayo, Kakang Jaran Bangkal. Tunggu apa lagi? Sakawuni, bukan salah kami kalau nanti kami terpaksa membuatmu malu seumur hidup. Kalau kau dapat kami kalahkan, kami tidak akan membunuhmu, tahu? Kami hanya ingin membuktikan apakah kau ini benar-benar seorang perempuan yang lengkap, yang bisa juga menyenangkan hati laki-laki. Dasar pendekar jorok. Pikiranmu yang kotor itulah yang akan membuatmu celaka. Jaran Lejong dan Jaran Bangkal serentak menyerbu bersama-sama. Sakawuni menyambut dengan lincah, dan memang ilmu gadis tani bala itu di atas 2 orang yang sekarang menjadi lawannya. Maka dia hanya membutuhkan kurang lebih 10 jurus untuk memperoleh kelemahan lawan. Yang pertama menjadi sasaran adalah Jaran Lejong. Dia terpaksa mengaduh ketika pelipisnya terkena sodokan. Kemudian menyusul Jaran Bangkal menjerit kesakitan pada saat Sakawuni menyepak tulang selangkangnya. Tapi Sakawuni tak bisa meneruskan menghajar 2 orang bekas perampok itu, karena mendadak sebuah bayangan berkelebat menuju ke arah mereka. Ada apa ini? Jaran Lejong dan kau Jaran Bangkal, mengapa kalian jongkok di situ? Apa yang telah dilakukan perempuan Nedan ini pada kalian? Perempuan itu memang sinting, gendeng, cara bertarungnya liar dan jorok. Iya.
Lihat saja dia. Dia berani menyepak selangkanganku. Kurang asem. Bukankah itu semua akibat mulut kalian yang kotor? Mau tambah lagi? Hah? Tambah lagi? Tunggu, jangan memukul orang seenakmu saja. Kau memang hebat, tapi sebenarnya nasibmu yang jauh lebih hebat. Karena berkat bantuan Empu Renteng, maka kau terpilih menduduki kursi 4 besar. Hah, masa bodoh dengan kursi 4 besar? Itu bukan menjadi tujuanku. Nah, sekarang kalian mau apa? Kau mau apa, Kebo Kluyur? Mau membela 2 orang cecunguk tak berharga itu? Berdebah! Di hatiku masih ada ganjalan yang harus kupuaskan sekarang juga. Marilah, kita bertarung secara bebas dan terbuka. Tidak perlu dibatasi dengan jurus-jurus tai kucing. Kalau perlu, mari kita bertarung sampai 100 jurus. Sampai salah seorang di antara kita keok dan bertekuk lutut. Kalau begitu kemauanmu, terserah. Kau akan kubuat tobat dan minta ampun padaku, perempuan siding. Iya! Aku kesal dan kecewa melihat hasil pertandingan di pelataran Candi Sorabana. Pertandingan bocah-bocah ingusan. Bocah kemarin sore yang hanya banyak lagak. Sekarang aku mendapat kesempatan untuk bertarung dengan bebas. Nah, mari kita mulai. Kali ini Kebo Kluyur bertarung dengan lebih gigih dan tak terkendali. Kala Rante, senjata yang menjadi andalannya selama malang melintang sebagai pendekar, mendesing dan menyambar ke sana kemari. Sakawuni dengan tenang tapi lincah, berusaha menghindar dengan melompat atau membungkukkan kepala atau memiringkan tubuhnya. Kebo Kluyur penasaran sekali. Setelah lebih dari 10 jurus, belum juga bisa membuka garis pertahanan lawannya. Bahkan menginjak jurus ke-12, Sakawuni nampak lebih menguasai jalannya pertarungan. Awas, Kebo tua! Hiat! 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 Minggirlah, Paman Kebo Kluyur. Aku pun mempunyai ganjalan dengan perempuan liar ini. Kau juga ada di sini, Atisara? Iya, aku melihat apa yang terjadi di tempat ini. Aku pun melihat apa yang terjadi. Perempuan edan itu memang hebat. Tapi sekarang dia akan mampus di tanganku. Biar aku saja yang menghadapinya, Macan Kombang. Untuk apa kau bersusah payah, Adisara? Biar aku saja yang membalaskan sakit hati kita. Kalian akan melihat nanti bagaimana aku membuat perempuan liar itu melolong-lolong minta ampun. Tapi Macan Kombang, aku pun ingin membalas sakit hatiku dengan tanganku sendiri. Serahkan saja soal itu kepadaku, Adisara. Kau harus memberi kesempatan padaku, Macan Kombang. Aku tidak rela orang-orang menganggap remeh jurus setan rebutan sajen. Aku tidak rela pendekar dari Sila Bunga jatuh pamornya gara-gara perempuan sinting ini. Adisara, mengapa kau tidak mau bersabar? Tahanlah dirimu barang sedikit, Mengapa bukan kau yang bersabar, Macan Kombang? Aku datang lebih awal di tempat ini. Jadi, aku lebih berhak membereskan urusan dengan perempuan ini. Kau tunggu saja giliranmu. Nanti sesudah aku. Waduh. Kalian ini berebut apa, Kalian seperti bocah-bocah kemarin sore saja. Semua tak ada yang benar. Kacau. Hei, Adisar. Dan kau Macan Kombang,
Tak perlu kita saling menunjukkan siapa yang lebih hebat di antara kita. Jelas bahwa kita sama-sama telah dihina di depan orang banyak oleh setan betina itu. Nah, kalau memang begitu, mengapa kita harus bertengkar sendiri? Mengapa kita tidak gebuk saja gadis sinting itu bersama-sama? Iya, aku setuju. Kita hajar saja dia ramai-ramai. Iya, kita pukul dia. Kita hantam dia. Kalau perlu, kita cabik-cabik wajahnya yang sombong dan banyak lagak itu. Ayo, akan kemang. Tunggu apa lagi? Hai, ada apa ini? Mengapa kalian mengeroyok Sakauni? Iya, aku tahu. Barangkali kalian merasa tidak puas atas keputusan Tuan Kepumundarang. Kalian tidak rela kursi 4 besar akhirnya jatuh ke tangan gadis berbau kencur ini. Bukankah demikian? Kami hanya ingin mencoba sampai di mana dia menguasai jurus lengan 1000. Tapi mengapa kalian main keroyok? Itu namanya tidak adil dan tidak satria. Kalian mestinya merasa malu karena telah mengeroyok seorang gadis yang pantasnya cocok menjadi anak kalian sendiri. Empu Renteng, apa kerjamu di tempat ini? Atisara. Aku hanya ingin berjalan-jalan saja. Dan secara kebetulan melewati tempat ini. Sudahlah. Urusan ini jangan dipanjang lebarkan. Sakauni, pergilah meneruskan tugasmu mencari 2 pendekar asing itu. Ya, memang tak ada perlunya aku berlama-lama di sini. Tapi aku tak sudi berjalan bersama Jaran Lejong dan Jaran Bangkal. Mereka membuatku muak. Jaran Lejong, Jaran Bangkal. Iya. Ikuti Sakauni. Bukankah kalian ditugaskan mengalah dia? Mengapa kalian masih diam saja? Tapi Tuan Renteng, dia tidak mau... Cepat, susul dia! Baik Tuan, baik. Nah, bagaimana sekarang? Kebukluyur, Macan Kumbang, dan kau Adisara. Barangkali kalian merasa tidak puas. Barangkali kalian menyimpan sebongkah ganjalan di hati kalian masing-masing. Ya. Terus terang aku tidak puas. Kau selalu membela gadis sinting itu. Ya, kau selalu berat sebelah. Di pelataran Candi Sarobana, kau sudah menyudutkan kita. Hingga kita terpaksa kehilangan muka di depan pendekar lain. Dia pasti ada hubungan khusus dengan Sakauni itu. Mungkin gadis itu masih sanak familinya. Mungkin juga wanita piaraannya. Kalian sebenarnya tidak perlu merasa iri dan sakit hati. Karena terbukti kepandaian Sakauni berada 1 tingkat di atas kalian. Ya, Porenteng. Sekarang pun kau masih memuji-muji perempuan gila itu. Mengapa kau tidak memuji dirimu sendiri, ya? Siapa tahu, dia hanya pandai bicara. Pandai menjilat di depan Tuan Kepumundarang. Iya. Kalau Empu Tong Bajil atau Dewi Sambi sudah kita ketahui secara pasti kebolehan ilmunya. Tapi si Renteng, bisa apa dia? Boleh juga kita coba apa yang dia miliki, Paman Kebukluyur. Aku memang tidak bisa apa-apa. Aku tak punya simpanan ilmu secuil pun. Aku hanya pandai bicara dan menjilat Tuan Kepumundarang. Itulah sebabnya aku bisa menduduki salah satu di antara kursi 4 besar. Ya, boleh jadi begitu. Buktinya, pada saat semua orang turun gelanggang menggempur 2 pendekar asing itu, dia malah enak-enak duduk.
Macan Kumbang, Adisara, dan kau Kebo Kluyur. Sebenarnya tak ada perlunya kita saling mengunggulkan diri kita masing-masing. Tapi karena kalian bertiga sudah memojokkan aku, dan aku harus menjaga kewibawaanku sebagai salah seorang di antara 4 besar, maka, ya, terpaksa. Nah, sekarang marilah kita mengadu ilmu, supaya kalian tidak penasaran setelah kalian pulang kembali ke tempat kalian masing-masing. Bagus! Bagus! Memang aku akan tetap penasaran sebelum melihat sendiri sejauh mana kemampuan ilmu yang dikuasai Empu Renteng. Ayo, kita mulai saja. Cabutlah pedangmu. Jangan kau biarkan senjata itu menjadi barang pajangan yang tak berguna. Sayang sekali Kebo Kluyur. Rasanya sekarang belum saatnya aku menggunakan jurus pedang kuning untuk meyakinkan kalian. Tapi kalian tidak usah khawatir. Bukankah berarti aku tidak melayani kalian secara bersungguh-sungguh? Empu Renteng, lelaki yang nampak kurang bergairah itu, memang tidak mencabut pedangnya seperti yang dianjurkan Kebo Kluyur. Pedang itu dibiarkan saja tergantung-gantung di pinggangnya yang ramping. Tapi mulut laki-laki kurus itu segera nampak berkomat-kamit sebentar. Lalu kedua tangannya mengepal dan mendadak kedua belah kakinya menggenjot bumi sekeras-kerasnya. Iya! Empu Renteng, pendekar jangkung bertubuh kurus dan sepertinya kurang tenaga itu berdiri tegak bagaikan arca. Kedua belah tangannya masih mengepal, urat-urat lehernya nampak tegang, bibirnya menyungging senyuman tipis, namun matanya memancarkan kekuatan aliran darah dan warna putihnya menjadi merah. Mata itu menyorot tajam ke arah Kebo Kluyur. Nah, Kebo Kluyur, aku sudah siap. Kalau kau memukul, silakan. Agaknya orang kurus ini mempunyai ilmu kebal. Dia sama sekali tak merubah kuda-kudanya. Dia menunggu untuk kugebuk dengan kala ranteku ini. Ayo, tunggu apa lagi Kebo Kluyur? Bukankah kau sangat membanggakan senjata rantemu itu? Hingga matamu tak sedikit pun terbuka untuk menilai kemampuan pendekar lain. Kau akan mampus, Empu Renteng. Tubuhmu yang tinggi kurus itu akan lunas. Benar dugaanku. Dia menggunakan ilmu kebal. Hei, ayo, mengapa berhenti? Rasanya enak sekali pukulanmu tadi Kebo Kluyur. Seperti dipijit tangan-tangan gadis perawan. Ayo, pilihlah mana yang kau suka. Punggung, perut, atau kaki. Pilih sendiri saja. Mampus kau, Renteng! Minggir, Paman Kebo Kluyur. Aku tahu dia menggunakan ilmu kebal. Tapi masa dia tidak akan roboh terkena jurus setan rebutan sajen. Oh, kurang ajar. Tanganku seperti mementur besi. Aduh, sampai kesemutan. Ayo, pukullah sesuka hatimu, Adisara. Bukankah kalian pendekar paling hebat? Kalau kalian merasa tidak puas, datang ke Candi Sorabana. Nah, puaskanlah hati kalian di tempat ini. Jangan congkak, Bu Renteng.
Tanganmu lunak sekali, Adisara. Lembut seperti tangan perawan kencur. Mengapa kau tidak memukulku, tapi malah memicit-micit punggungku, Adisara? Bagaimana? Mau coba lagi? Bagaimana Kebo Keluyur? Sudah puas atau mau coba lagi? Dan kau, Macan Kumbang, ku dengar jurus Macan Angop sangat hebat. Mengapa kau tidak memperlihatkannya seperti teman-temanmu itu? Sudahlah, Macan Kumbang! Dia memang mempunyai ilmu kebal yang tangguh. Lebih baik kita pukul saja beramai-ramai. Iya, usul yang baik sekali. Nah, ayo, silahkan. Silahkan memukulku bersama-sama. Tidak bakal aku tinggal gelanggang colong pelayu. Tidak bakal Empu Renteng kabur. Macan Kombang, Kebo Keluyur, dan Adisara serentak melompat mundur. Dan mereka segera menyiapkan jurus pukulan masing-masing. Sementara itu, Empu Renteng tetap tegak berdiri tak bergeming sedikitpun. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutannya? Apakah ketiga pendekar itu mampu menembus ilmu kebal Empu Renteng yang terkenal dengan sebutan Belabak Pengantolan? Dan bagaimana dengan nasib dua pelarian orang asing, pendekar Lo dan Mesin istrinya? Silakan menunggu jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa.